Apa kabar teman-teman? Kali ini kita belajar materi tentang menerapkan perancangan basis data untuk murid SMK kelas 11 RPL. Jurusan yang lain boleh juga sih belajar materi ini. Hitung-hitung untuk nambah-nambah ilmu gitu ya kan? Tujuan pembelajaran kita adalah teman-teman mampu memahami konsep dasar basis data, menganalisis kebutuhan data, merancang basis data secara konseptual, merancang basis data secara logikal, menerapkan normalisasi data, dan mampu merancang basis data secara fisikal. Kita langsung aja ya teman-teman. Pernah nggak sih kamu ngerasa frustasi gitu? Lihat data, aduh berantakan banget. Data pelanggan double-double, stok di sistem sama di gudang, beda, pusing kan? Rasanya tuh kayak punya mesin canggih, mungkin Ferrari gitu, tapi nggak ada otak yang ngerti cara ngaturnya. Akibatnya, jadi kacau balau, ya kan? Dan otak itu bisa diumpamakan seperti basis data. Itu perlu banget dirancang dulu, biar nggak asal jadi. Kayak bangun rumah aja perlu blueprint kan? Cetak biru arsiteknya gitu. Kalau nggak ada, ya fondasinya bisa goyah, ruangannya nggak nyambung, repot kan? Nah, itu dia. Dan untuk data, blueprint ini namanya Entity Relationship Diagram, sering disingkat ERD. Ini langkah dasar pada perancangan konseptual. Anggap aja ERD ini peta strategis buat data kamu. Oke, sekarang misi kita di penelusuran mendalam kali ini, kita akan bongkar ERD ini pakai analogi yang gampang dicerna. Gimana kalau kita pakai contoh? Contohnya toko kopi digital impianmu. Mari kita mulai. Coba kamu bayangin, kita mau rancang sistem buat toko kopi digital itu. Kira-kira apa aja sih inti data yang perlu kita simpan? Kalau toko kopi, pasti ada pelanggan dong ya. Terus menu kopi yang dijual dan sama bukti pembeliannya, serta transaksinya dong. Nah, pelanggan, menu kopi, transaksi. Tentunya ketiga hal ini. Ketiga hal ini kedengarannya kayak objek utamanya gitu ya. Tepat sekali. Nah, dalam ERD, objek-objek utama ini kita sebut sebagai entitas. Entitas itu ya konsep atau benda di dunia nyata yang informasinya mau kita rekam. Oke ya, entitas sama di peta data kita nanti. Kalau di diagram ERD, simbolnya itu kotak, persegi panjang gitu. Jadi kita punya kotak buat pelanggan, satu lagi kotak buat menu kopi. Tapi kan bangunan ini perlu detail. Informasi spesifik tentang pelanggan itu apa aja? Atau menu kopi detailnya apa? Nah, itu dia komponen kedua, atribut. Atribut itu ya karakteristik atau detail spesifik dari sebuah entitas. Buat entitas pelanggan tadi, atributnya bisa nama, alamat, nomor telepon gitu. Ini ibaratnya furniture atau dekorasi di dalam bangunan entitas kita. Lanjut ya. Dan simbolnya di ERD apa? Simbolnya oval dan biasanya terhubung ke kotak entitasnya. Sudah ngerti sekarang? Jadi kalau untuk menu kopi, atribut yang penting banget ya pasti harga kopi. Bukan misalnya warna kaos barista hari itu ya kan? Kecuali kalau itu memang penting buat bisnisnya sih. Semuanya harus relevan. Memilih atribut yang tepat itu kuncinya. Jangan sampai database kita isinya data nggak berguna, atau malah kehilangan info penting. Kayak harga kopi tadi, itu kan vital buat transaksi. Tapi, kadang suka bingung nggak sih? Kapan sesuatu itu cukup jadi atribut? Kapan dia harus jadi entitas baru? Misalnya, ada yang tanya, alamat pelanggan, itu atribut aja atau bisa jadi entitas alamat sendiri? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Itu sering jadi tantangan waktu merancang. Kuncinya ada di kebutuhan pengelolaan datanya. Kalau kita cuma butuh nyatet alamat per pelanggan, ya cukup jadi atribut. Tapi kalau kita perlu analisis data berdasarkan kota, provinsi, atau butuh detail lain soal alamat itu, mungkin lebih baik dijadikan entitas sendiri. Fleksibel sih, tergantung kebutuhan. Oke, sudah paham belum? Sudah paham lah ya. Jadi kita udah punya bangunannya, entitas, si kotak, terus detail isinya, atribut, si oval. Nah, sekarang gimana cara menghubungkan antar bangunan ini kan? Di toko kopi digital kita,
si pelanggan sama menu kopi gimana nyambungnya? Mereka nyambung lewat sebuah aksi atau interaksi. Ini komponen ketiga, relasi. Relasi itu nunjukin gimana dua entitas atau lebih saling terkait. Oke, sekarang relasi. Simbolnya apa nih? Simbolnya belah ketupat. Kalau di kasus kita, si pelanggan itu kan memesan menu kopi. Nah, memesan ini adalah relasi yang jadi jembatan antara pelanggan dan menu kopi. Jadi ada kotak pelanggan, terus kotak menu kopi. Nah, di tengah-tengahnya ada belah ketupat memesan. Gitu. Yang menarik lagi, hubungan ini ada aturan mainnya juga soal jumlah. Namanya kardinalitas. Kardinalitas? Maksudnya gimana tuh tentang jumlah? Ya, kayak satu pelanggan kan bisa aja pesan banyak jenis menu kopi dalam satu kali datang, atau di waktu berbeda. Terus satu menu kopi, misalnya cappuccino, itu bisa dipesan sama banyak pelanggan yang beda-beda. Gitu. Itu contoh relasi banyak ke banyak, atau many to many. Ada juga jenis lain, misalnya satu ke banyak, one to many. Contohnya bagaimana? Ya, kayak hubungan antara pelanggan dan transaksi. Satu pelanggan kan bisa punya banyak transaksi kan? Seiring waktu, dia beli kopi terus. Tapi satu transaksi spesifik, ya biasanya cuma punya satu pelanggan. Jadi satu pelanggan, banyak transaksi, tapi satu transaksi spesifiknya, ya punya satu pelanggan itu. Oke ya? Kemudian, setiap karyawan di toko kopi hanya dapat terhubung dengan satu set detail akun gaji. Dan sebaliknya, setiap detail akun gaji hanya dimiliki oleh satu karyawan. Ini yang dinamakan dengan one-to-one. Sudah mengerti sekarang? Detail soal kardinalitas ini penting banget buat jaga integritas data. Tapi intinya itu tadi, dia ngatur aturan jumlah dalam hubungan antar entitas. Oke, mari kita recap bentar deh, biar nempel di ingatan kita. 3 pilar utama ERD yang barusan kita bedah tadi. Pertama, entitas, itu objek utamanya, simbolnya kotak. Kedua, atribut, detail infonya, simbolnya oval. Lanjut, ketiga, relasi, jembatan penghubungnya, simbolnya belah ketupat. Plus, ada aturan main jumlahnya, si kardinalitas. Kalau kamu udah paham dan bisa visualisasiin 3 komponen ini pakai ERD, wah itu udah fondasi kuat banget buat rancang database yang logis dan efisien. Jadi nggak asal bikin tabel aja gitu, jadi nggak asal buatnya. ERD ini blueprint vitalnya, panduan kamu buat bangun otak data yang terstruktur. Kamu jadi selangkah lebih dekat jadi arsitek data. Keren kan? Jadi buat kamu yang nyimak ini, punya ERD yang solid itu ibarat punya denah kota yang bagus belum mulai membangun. Semua jalan namanya relasi, nyambungnya jelas ke gedung-gedung penting, namanya entitas. Tiap gedung infonya relevan, namanya atribut. Nggak ada data nyasar atau gedung salah fungsi. Nah, sebagai penutup nih, coba deh luangin waktu bentar buat mikir. Kalau kamu diminta rancang database simple buat sistem katakanlah kantin sekolah, kira-kira entitas utamanya apa aja ya? Terus, atribut penting buat masing-masing entitas itu apa? Dan gimana relasi antar entitas itu kebentuk? Jadi tantangan menarik nih buat ngelatih otak arsitek data kita. Coba deh kamu rancang peta datamu sendiri buat kantin sekolah. Menarik pasti hasilnya. Ya, coba aja coret-coret dulu dari sekarang. Oke deh, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.